Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Hari ini saya mau menyampaikan bagaimana tips mendirikan lembaga PAUD. Saya berinisiatif mau menyampaikan tips bagaimana mendirikan lembaga PAUD karena kemarin saya itu membaca salah satu postingan dari guru atau kepala PAUD di salah satu komunitas guru PAUD se-Indonesia di salah satu media sosial. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, like, komentar di bawah. Tips yang pertama yaitu kita mengumpulkan dulu tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Tujuannya yaitu kita menyampaikan dari apa yang kita inginkan dan meminta dukungan dari beliau-beliaunya. Tips yang kedua yaitu kita mencari pengajar. Misalkan kita adalah sebagai pengajarnya, maka kita bisa mencari tambahan pengajar. Saran saya untuk mencari pengajar itu carilah orang yang di atasnya merupakan keturunan dari seorang pengajar, baik itu pengajar pondok atau pengajar ngaji atau pengajar di sebuah lembaga sekolah. Kenapa saya menyarankan untuk mencari seorang pengajar itu yang merupakan keturunan dari seorang pengajar? Karena insya Allah orang-orang itu akan mengajarnya lillahi ta'ala, insya Allah seperti itu. Karena ini merupakan juga pengalaman dari saya dulu awal berdiri itu ada 3 guru. Alhamdulillah sampai sekarang itu lillahi ta'ala, karena untuk yang salah satunya itu memang keturunan dari seorang pengajar, yang satunya itu bukan dari keturunan seorang pengajar, tapi beliaunya itu memang punya hati nurani yang baik sekali. Terus dengan berjalannya waktu murid saya itu semakin bertambah, saya mencari seorang guru lagi. Ternyata nggak lama, karena itu memang bukan keturunan dari seorang pengajar. Kemudian saya mencari lagi guru lagi yang bukan keturunan dari seorang pengajar dan berhenti lagi. Dan yang sekarang ini 2014 saya mencari seorang pengajar lagi yang memang dari keturunan seorang pengajar. Alhamdulillah sampai sekarang anteng. Kemudian 2016 saya mencari lagi seorang pengajar lagi dari keturunan seorang pengajar, memang alhamdulillah sampai sekarang pun juga anteng. Jadi semua guru saya dengan saya dari 2007 sampai 2020 ini sebanyak 5 guru. 2007 murid saya ada 18, alhamdulillah sekarang sudah 75. Tips yang ketiga yaitu kita mencari calon murid yang menjadi sasaran lembaga kita dengan cara yaitu mendatangi rumah-rumah warga. Misalkan lembaga yang kita dirikan adalah lembaga TK, maka kita mencari anak usia 4-6 tahun. Misalkan lembaga yang kita dirikan adalah lembaga KB atau kelompok bermain, maka yang kita cari adalah anak usia 2-4 tahun. Untuk mendapatkan murid yang sesuai dengan standar nasional, carilah paling sedikit murid itu, kalau sekarang kalau nggak salah itu 9, kalau dulu 2018
18 itu paling sedikit 12. Karena apa, kalau saya menyarankan untuk mencari jumlah murid minimal segitu, karena kalau di bawah itu kayaknya sangat sulit sekali untuk mencari bantuan-bantuan apapun. Ini ada lembaga di sini, kalau nggak salah 2 lembaga itu, karena muridnya kalau nggak salah 7. Terus ada yang dulu itu berapa ya, 6 apa berapa itu tidak mendapatkan BOP. BOP itu bantuan operasional sekolah dari Kemendikbud. Kemudian ada salah satu lembaga itu mengajukan pembangunan gedung. Terus yang diajukan itu sangat besar sekali, antara 600 apa 500 juta gitu, dengan jumlah murid yang cuma 7. Kemudian sama pemerintah, kalau nggak salah itu diajukan ke provinsi. Kemudian sama dinas itu disurvei melalui Dapodik, ternyata muridnya 7, jadi nggak dapat bantuan tersebut. Tips yang keempat yaitu mengumpulkan calon-calon wali murid yang tujuannya untuk memusyawarahkan dengan calon wali murid mulai kapan anak-anak itu masuk sekolah, kemudian masuknya mulai jam berapa lama di sekolah, kemudian jam berapa anak-anak itu pulang, terus gimana honor pendidiknya atau pengajarnya, kemudian dari jumlah honor yang diperlukan, berapa banyak SPP atau bulanan yang harus dibayarkan anak, seperti itu. Untuk sementara tempat itu kita jangan muluk-muluk dulu untuk memiliki sebuah gedung yang wah gitu. Sementara kita menempati rumah-rumah warga yang beliaunya itu bersedia untuk ditempati tempat pendidikan tersebut. Dulu awal lembaga saya berdiri itu saya menempati rumah adik dari suami saya itu selama 2 tahun, yaitu 2007 sampai 2009. Karena rumah adik saya kemudian ditempati, kemudian saya pindah ke rumah saya sendiri. Lebih tepatnya yaitu rumah mertua saya itu mulai tahun 2009 sampai 2011. Berjalan sesuai dengan jalannya waktu, yaitu 2009, 2010, 2011 saya mengajukan gedung itu lewat PNPM selama 3 tahun mengajukan gedung, yaitu mulai 2019 itu saya buat proposal, tahun 2010 saya buat proposal lagi, 2011 saya buat proposal lagi. Alhamdulillah 2011 itu dikabulkan oleh PNPM dan didirikanlah gedung saya, dan jadi awal 2012, dan kami menempati gedung itu mulai tahun 2012. Alhamdulillah di tahun 2012 itu kami dapat gedung sendiri. Untuk perizinan, kalau menurut saya itu pelan-pelan untuk mengurus perizinan. Yang penting muridnya itu anteng dulu. Bagaimana cara kita mengelola lembaga itu sebaik mungkin, kemudian muridnya itu betah di sekolah, gurunya juga betah di sekolah, kemudian kita barulah mencari perizinan, yaitu lewat Dinas Pendidikan Kecamatan, yaitu koordinator wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan. Itu lewat penilik PAUD untuk mengurus perizinan, atau kita mencari
organisasi dari lembaga kita yang kita dirikan. Misalkan lembaga kita yang kita dirikan adalah TK, itulah carilah pengurus dari organisasi namanya IGTKI, yaitu Ikatan Guru TK Indonesia. Untuk misalkan yang kita dirikan itu lembaga KB, maka carilah pengurus dari Himpaudi. Itu menurut saya. Lembaga saya itu berdiri tahun 2007, tepatnya tanggal 2 Juli 2007. Kemudian setelah berjalannya waktu, kalau nggak salah itu dapat 3 bulan itu saya mencari-cari informasi bagaimana saya itu mencari perizinan. Kemudian dapatlah izin itu tanggal 2 Juli 2008. Jadi lembaga kami itu mendapat izin itu setelah 1 tahun, yaitu lewat penilik PAUD di Dinas Pendidikan Kecamatan. Itulah tips dari saya, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda PAUD atau Yanda yang mau mendirikan lembaga PAUD, baik itu TK maupun KB. Sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.